terbelalak. Sungguh harum. Ini adalah Anda, cucu, benar-benar terlalu berisik. Tidak terduga. Kita bertemu secara kebetulan di restoran yang sama. Aku hanya berpikir, kamu mungkin tidak tahu. Saya berpikir, kapan saya bisa bertemu denganmu? Tidak terduga. Tiba-tiba muncul di depan saya. Ini adalah. Dia bilang, Anda adalah cucunya. Saya tidak mengenal wanita tua ini. Nah, tidak mengenal. Ini adalah kekacauan. Nenek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah. Dia adalah suamiku. Hubungan kami sangat baik. Tidak mungkin bercerai. Juga tidak mungkin bertemu cucu Anda. Cucu, aku akan menjelaskan padamu nanti. Kamu datang ke sini untuk apa? Bukankah saya sudah bilang padamu? Datang untuk makan bersama klien. Itu. Kamu juga datang makan malam kan? Apakah kalian pergi ke ruang VIP? Ini ruangan berapa? Cucuku juga tidak menjelaskannya dengan jelas. Baiklah, saya pergi dulu, saya keluar dulu, saya salah jalan. Selamat jalan. Jangan pergi, jelaskan padaku dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Objek kilas balik saya adalah Man-Man. Anda mencoba untuk mempertemukan Man-Man dengan baik. Mari kita berdua bercerai terlebih dahulu, lalu menikahi Man-Man. Berhenti. Kamu membuatku bingung. Untungnya Man-Man tidak terjerumus olehmu. Bagaimana aku bisa tahu bahwa orang yang kamu kenang adalah Man-Man? Kamu juga begitu. Mengapa kamu pura-pura miskin saat tidak ada yang dilakukan? Jika aku tidak pura-pura miskin, bisakah aku mendapatkan menantu yang begitu baik? Apakah Anda tahu bahwa 2 tahun yang lalu Anda sangat memanjakan cucu Anda? Siapa yang menolak kebaikan? Oh, apakah itu Man-Man? Ayah pasti akan menemukan kakak perempuanku yang menyelamatkanku. Tenanglah, ayah sudah mengirim orang untuk memeriksa kamera pengawasan. 5 tahun yang lalu, wanita kejam itu melahirkan Chen-Chen, dan meninggalkannya di rumah sakit. Chen-Chen selalu mendorong ayahnya untuk pergi. Tetapi sejak Man-Man menyelamatkan Chen-Chen, anak ini menjadi lebih ceria. Jadi saya yakin Chen-Chen pasti akan menyukai Man-Man. Pergilah dan layani istri Anda dengan baik. Bawa Man-Man kembali. Kamu tidak perlu kembali. Jadi aku harus bekerja keras. Menjadi desainer secepat mungkin. Bagaimana bisa jatuh cinta dengan berbicara drama? Dia akan bekerja sama dengan desainer khusus di Sangjia. Semangat, keluarga kita sangat bagus, pasti akan terpilih. Oh, Tuan Lu, jangan menghibur saya. Aku hanya seorang asisten desain. Perusahaan telah menetapkan, hanya desainer yang telah bekerja selama 2 tahun atau lebih yang bisa ikut. Jadi aku harus bekerja keras. Menjadi desainer secepat mungkin. Jika kamu memiliki niat seperti itu, bagian desain pasti akan menyambutmu. Benarkah? Semangat. Semangat. Beritahu bagian desain. Semua orang akan bersaing untuk menjadi desainer Weida. Itu lebih baik daripada beberapa orang yang hanya pandai bicara. Apa katamu? Ayo, semua berhenti sebentar. Aku baru saja menerima pemberitahuan dari direktur. Semua orang di bagian desain bisa bersaing secara adil. Jangan bicara, Tuan Lu. Aku boleh ikut. Seleksi desain besar telah dilakukan. Benar. Ibu orang lain begitu hebat. Kamu ikut. Itu adalah kehormatan besar. Hari ini kita bersih-bersih. Ingin makan apa? Katakan, saudara, aku ingin makan. Langsung di depan mata. Apa katamu? Maksudku, semua mengikuti kemauanmu. Baiklah, saya akan membuat pengaturan. Kamu bilang apa? Desainmu terlalu kampungan. Bagian desain yang begitu hebat, kenapa lihat-lihat? Cepat pergi. Siapa yang melihat? Kenapa marah-marah? Tidak tahu. Tidak tahu. Pasti dimarahi oleh direktur. Atau desain guru yang kacau. Kamu. Lagi pula, aku adalah guru desain. Kamu sudah selesai. Kamu bisa pergi sambil melihat. Saya menjadi hebat. Direktur desain. Selamat tinggal, si Tuman ini. Lagi membuat desain yang bagus seperti ini. Sekarang, karya saya tidak bisa dianggap biasa lagi. Nenek, kenapa kamu datang ke sini? Anak yang baik. Nenek merindukanmu. Lihat, kamu tidak makan dengan baik waktu makan terakhir. Hari ini nenek mengajak makan. Ajak suamimu juga. Bersama-sama. Nenek, kali ini, apakah Anda masih ingin? Biarkan saya bertemu cucu Anda. Saya sudah bertemu. Nenek, saya belum selesai bicara. Saya cukup suka melihat suamimu baik padamu. Aku jadi tenang. Cepat, telepon. Panggil suamimu juga. Baik, Tuan Sun, bagaimana Anda datang? Lihat menantuku. Bukan urusanmu. Kamu ini, kenapa keringatmu banyak sekali? Tidak apa-apa. Mama, sudah berapa lama kalian menikah? Siapkan anak seperti apa? Nenek, apa katamu? Apa yang memalukan tentang ini? Sun, Tuan Lu, kamu bilang begitu kan? Dengan begitu, kamu akan membuat menantumu lari. Orang tua yang baik, suka bercanda saja. Jangan ambil pusing.
Tuan Lu dan Nenek Chen tidak mengatakan apapun. Aku menebak-nebak saja. Itu. Mama. Aku pergi ke toilet sebentar. Apa? Aku pergi cuci tangan. Tuan Lu, ponselmu. Ayah, aku merindukanmu. Ayah, kamu siapa dan kenapa mengambil ponsel ayahku? Ah, jadi kamu si bocah nakal ini. Aku tahu, anak ini. Ah, ini adalah anak yatim yang disponsori oleh perusahaan. Perusahaan setiap tahun melakukan banyak kegiatan amal. Tentu kamu tahu tentang hal ini. Aku tahu kamu ingin membuatku terkejut. Kamu tidak bilang lebih awal. Apakah Man-Man suka pria? Aku masih cukup suka. Nenek memiliki cucu laki-laki berusia 4 tahun. Orang kecil, pikiran besar. Mulutnya manis dan bisa membuat orang menyukainya. Bagaimana? Nenek meminjamkanmu untuk beberapa hari. Nenek, jangan bercanda. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Kenapa malu? Itu juga benar. Apa yang kamu lakukan, Tuan Lu? Nenek sedang bercanda dengan saya. Bukankah Anda baru saja ingin mencuci tangan? Saya juga ingin pergi ke kamar mandi. Aku akan membawamu ke sana. Man-Man, aku akan ke kamar mandi dulu. Ayah Sanshan sedang sibuk sekarang. Nanti aku akan menjelaskannya padamu. Aku hanya sampai ke sini dengan meniru desain teman. Tentu bukan. Tunggu sebentar, aku akan membawamu kembali ke negara untuk bertemu dengannya. Halo Chen San. San adalah anakmu. Man-Man adalah istri kamu. Kamu harus memperhatikan hubungan di antara mereka. Tidak boleh membuat Man-Man tersakiti. Juga tidak boleh mengabaikan San. Tenang saja, Chen San dan Man-Man adalah orang yang kucintai. Aku tidak akan membiarkan mereka terluka. Biarkan aku mencari kesempatan untuk berbicara dengan Man-Man. Jadi, jangan membuat kekacauan lagi. Kamu benar-benar suka anjing, Man-Man. Mengapa Tuan Lu seperti Nenek Cheng? Aku hanya ingin tahu tentang anjingmu. Tuan Lu selalu baik padaku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan fakta bahwa aku punya anak darinya. Tuan Lu, sebenarnya, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak perlu kau katakan. Kalau begitu, katakanlah dulu. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak perlu kau katakan. Kalau begitu, katakanlah dulu. Sebenarnya, aku sebelumnya, jangan bergerak, aku akan segera kembali. Ada apa? Ada sedikit masalah di rumahku. Aku harus segera pulang, biar aku antar kamu. Tidak perlu, buang semua barang bekas yang sudah digunakan orang mati itu. Cepat buang ke tong sampah. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Berhenti. Hei, dengan alasan apa kau berani menyentuh ibuku? Tidak tahu diri. Bagaimana berbicara dengan ibumu? Wanita ini, dia menyebabkan kematian ibuku. Dia bahkan tidak pantas menjadi manusia. Apa yang kau katakan, gadis sombong ini? Jangan rusak wajahnya. Dia masih akan menikah. Kalau bukan karena wajahnya yang bernilai 50 juta, aku sudah membunuhnya. Haha, bagus. Kata-kata yang kalian ucapkan tadi, semuanya sudah kurekam. Jika kamu berani mengancam ibuku lagi, sekarang saya akan mematikan ponsel saya. Aku akan mengunggahnya ke internet. Bukankah dia akan menikah dengan presiden perusahaan? Kalau dia tahu bahwa dia memiliki orang tua vampir, apakah dia akan menginginkanmu? Hapus rekaman itu. Tidak ingin merusak masa depan putrimu. Jangan menggangguku. Kau gadis mati. Jangan berpikir untuk melarikan diri dari pertemuan. Tidak mungkin. Bolehkah? Aku akan membelikanmu. Pergilah ganti pakaianmu. Aku ingin minum. CEO. Bolehkah? Aku akan membelinya. Pergilah dan ganti bajumu dulu. Ayah mengirimkan anggur koleksinya ke Guyulan, presiden perusahaan. Anggur ini telah disimpan oleh ayah Anda selama puluhan tahun. Bernilai jutaan dengan setiap tegukan. Katakan pada ayahku, anggur ini untuk menantu. Biarkan dia menemaninya lebih sering. Tuan Lu, bukankah anggur ini mahal? Tidak mahal. Lalu kenapa engkau enggan membiarkanku minum? Bukan karena enggan. Aku ingin kamu minum pelan-pelan. Kamu akan mabuk. Apakah dengan mabuk kamu bisa melupakan banyak hal? Sedang menghadapi sesuatu yang membuatmu sedih. Begitu ku dengar, saya akan menyelesaikannya. Kenapa menangis? Siapa yang menyakiti kamu? Ceritakan padaku. Jangan menangis. Jangan menangis lagi. Saya masih meminta bantuanmu. Pelan-pelan. Jangan membuat orang lain melihatmu. Tuan Lu, terima kasih. Minumlah lain kali. Ingatlah untuk memanggilku. Dilarang minum sembunyi-sembunyi di luar. Mendengar belum? Berani menggigit kepalaku lagi. Terima kasih, Pak Lu. Menampungku yang tak punya tempat tinggal. Selama beberapa tahun ini. Ibu tiriku. Dia selalu. Anda ingin memaksa saya menikah dengan imbalan hadiah pertunangan. Meskipun pihak lain adalah pria nakal yang mabuk, makan, dan berjudi. Aku pikir aku sudah menikah. Mereka bisa sedikit lebih terkendali. Sekarang mereka bahkan menggunakan makam leluhur ibuku. Memaksa saya untuk bercerai. Perlahan, Tuan Lu.
Saya akan bekerja dengan baik. Saya akan menghasilkan